Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini kelas farmasi C2 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Sifat ya, ada semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran, kita akan mulai dengan berdoa dahulu. Di catatan Ibu, KM-nya untuk C2 ini adalah Ilham. Silahkan Ilham ya untuk memimpin doa. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih ya Ilham sudah memimpin doa kali ini. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengingatkan nih, kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak? Penggolongan obat HIV. Penggolongan obat HIV, Bu. Penggolongan obat HIV, oke. Masih ingat nggak? Ibu review sedikit ya. Oke, Ya, Ibu Bu. akan coba Ya, Bu. bertanya pada salah satu siswa. Dimulai, ini nih, Faisal nih, udah buka mikrofon. Oke Faisal, coba. Ibu pengen tanya, kalau ada obat lamivudin, nih, ini masuk ke dalam golongan apa? Wah, lihat Pak Rimbon dulu ya. Apa Bu? Lamivudin. Kemarin kan ada 6 golongan. Nah, kalau obatnya lamivudin, dia golongannya NRTI, Bu. NRTI, oke. Kalau nevirapin, ada yang tahu? Vitania, coba. NNRTI. NNRTI. Ketonavir, Parisa, boleh coba? PI, Bu. PI atau ya, protease inhibitor. protease inhibitor. Nah, hari ini akan masih berhubungan dengan penggolongan obat ya. Apakah sudah terlihat slide share dari Ibu? Bentar ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Di sini untuk obat HIV kita masih akan melanjutkan ke pertemuan yang kedua kali ini, di mana di sini Ibu akan sedikit memberikan gambaran mengenai pembelajaran hari ini dengan memberikan kalian sebuah gambaran. Ini ada kopi resep ya. Di dalam kopi resep itu ada yang obat yang Ibu beri kotak merah, ini adalah obat amoxicillin. Adakah yang tahu amoxicillin ini golongan obat apa? Antibiotik. Oh, antibiotik, gampang banget ya, karena paling sering antibiotik yang keluar adalah amoxicillin. Nah, kalau kita menyiapkan obat untuk pasien, biasanya kita selalu khas nih kalau ada antibiotik pasti nulisin apa? Dihabiskan. Jangan lupa dihabiskan, Bu. Jangan lupa dihabiskan. Ya, kenapa harus dihabiskan anak-anak? Agar tidak terjadi resistensi. Resistensi. Oke. Ada yang masih ingat? Ilham, apa itu resistensi, Ilham? Air dan garam, Bu. Oh, itu air dan garam. Resistensi. Resistensi. Ya, Kurang tahu tuh, Bu. kurang tahu. Oke, kita ganti coba ke Dwi. Masih ingat apa itu resistensi, Dwi? Kurang tahu juga, Bu. Oke, ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Firda, Bu. Firda, boleh Firda. Bakterinya akan kebal terhadap obat tersebut. Oke, betul sekali ya. Jadi Dwi nih, Faisal ingat-ingat lagi Ilham bahwa resistensi itu adanya kekebalan pada bakteri karena tadi pasiennya tidak menghabiskan obatnya.
ya, atau pasiennya berhenti minum obat secara langsung. Itulah yang menyebabkan pasiennya resisten. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau pasiennya resisten masih bisa nggak diobatin pakai amoksisilin? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Bu. Sudah resisten nih pasiennya, masih bisa pakai amoksisilin? Bisa Enggak, mungkin Bu. dosisnya Enggak, Bu. ditinggiin. Tidak. Oh, bisa Ditinggiin, tapi Bu. dosisnya ditinggiin, atau kita ganti menjadi golongan antibiotik yang lebih tinggi ya, karena dia sudah tidak mempan bakterinya ketika kita bunuh dengan antibiotik amoksisilin. Begitu. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Oke, ya. Sekarang jadi apa hubungannya dengan pembelajaran kali ini, di mana biasanya pengobatan ARV yang kita gunakan pada pasien atau antiretroviral itu biasanya pasien itu hanya menggunakan 3 jenis ya, tidak menggunakan 1 jenis ya. Jadi dia biasanya pakai 3 jenis bahkan lebih, atau disebut HAART, highly active antiretroviral therapy, atau biasanya kita sebut regimen terapi ya. Nah, biasanya pasien HIV itu diberikan regimen terapi lini pertama untuk pengobatannya, baik itu untuk pasien HIV positif ataupun pasien AIDS ya, pasti kita berikan lini pertama. Nah, kalau misalnya terjadi resistensi, misalnya pasiennya terjadi efek samping dan lain sebagainya, biasanya kita akan ubah dokternya itu menjadi lini yang selanjutnya. Jadi di sini kita penting sebagai seorang kefarmasian nih tahu golongan obat ya. Kemarin kan kita sudah tahu golongan obatnya. Nanti kita tahu regimen terapinya dari resep itu. Oh, ini regimen terapi lini berapa nih? Dan harus tahu juga mengenai informasi obat, sehingga pasien-pasien lebih patuh lagi ketika menggunakan obat-obat HIV, apalagi ini obat yang dipakai seumur hidupnya ya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini masih seperti kemarin, kita akan menggunakan metode problem based learning ya, di mana nanti kalian akan mengamati resep, kemudian kalian bagi resep tersebut masuk regimen lini berapa ya, berdasarkan tabel pembagian regimen terapinya. Kemudian kalian cari tahu informasi apa saja yang ada pada obat-obat tersebut, termasuk cara pemakaian, dosis, efek sampingnya ya. Oke? Bakal seru nih ya anak-anak ya. Semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Penilaiannya masih sama ya. Jadi pertama pasti pengetahuannya ada tes formatif, KKM-nya 75, yang kemarin masih remedial kejar lagi nih biar sekarang nggak usah remedial. Keterampilannya presentasi dari hasil diskusi LKPD ya. Kemudian untuk sikap, ketelitian, kerjasama dengan kelompok, tanggung jawab mengumpulkan, disiplin, dan saling menghargai ya. Oke, sudah siap ya? Ibu mulai akan pembelajaran kali ini ya, untuk masuk ke orientasi masalah. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini anak-anak, Ibu punya dua buah resep dengan kasusnya. Ibu bacakan kasusnya ya. Di sini kasusnya itu ada seorang pasien HIV yang melakukan tes laboratorium ya, karena dia tuh datang ke rumah sakit, terus dokternya suruh untuk mengecek. Hasil CD4-nya itu ternyata 200 sel per mili. Jadi dokter memutuskan untuk memulai terapi HIV-nya dan diberikan resep pertama, yaitu Duviral dan Neviral ya. Nah, di sini 6 bulan kemudian pasiennya datang lagi ke rumah sakit dan dokter meminta lagi untuk melakukan tes laboratorium. Dan dilihat CD4-nya malah turun jadi 150 sel per mili. Nah, dokternya kan bertanya sama pasien, kenapa nih? Ternyata karena adanya efek samping yang dirasakannya, pasiennya berhenti minum obat dan akhirnya mau nggak mau akhirnya dokter mengganti menjadi resep yang kedua ya, yaitu Tenofovir, Kiviral, dan Aluvia. Nah, dari cerita ini dan dari resep ini, kira-kira ada yang tahu atau apa nih yang bakal kita cari dari kasus ini, anak-anak? Siapa ada yang bisa jawab atau kelihatan nih dari resep apa yang bisa kita lihat? Efek Boleh, sampingnya, Bu. siapa? Dosisnya juga, Bu. Kita Naya? lihat, Bu, efek Boleh? sampingnya. Gimana Naya?
Efek sampingnya, Bu. Oh, efek samping kan? Di efek samping berarti kita cari informasi obat terkait efek samping. Kemudian ada lagi coba resepnya. Nama obat. Gimana? Golongan obatnya. Golongan obatnya, ya. Obatnya apa? Oke, ya. Ibu akan masuk ke rumusan masalahnya. Jadi yang pertama itu kan antara resep 1 dan resep kedua, ya. Nanti ya di sini yang ditanyakan akhirnya tadi benar golongannya apa, kemudian regimen terapinya apa, ya, untuk resep 1 dan resep kedua. Kemudian nanti boleh mencari terkait efek samping serta informasi obat dari resep ke-1 dan resep yang kedua, ya. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke, ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan juga LKPD-nya. Sudah siap kan? Sudah dibaca juga LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, coba mana Ibu lihat. Sudah di-print ya? Oke, benar. Nah, di situ di LKPD kalian juga sudah Ibu berikan kotak lini pertama. Lini pertama itu identiknya adalah ada 2 golongan NRTI ditambah 1 NNRTI. Ya. Jadi kalau kalian tahu golongan NRTI dan NNRTI pasti bisa jawab mana yang lini pertama ataupun yang lini kedua. Lini kedua ini ada TDF. Ada yang tahu TDF itu singkatan dari apa? Jangan kemana-mana. Tenofir. Tenofovir. Nah, kalau 3TC, lihat di sebelahnya. Di kotak yang Lamivudin, benar. Kalau yang satu lagi LPV. LPV mungkin masih baru ya. Itu ritonavir. Ya, kelompok 1. R-nya itu adalah ritonavir. Ya. Oke, anak-anak ya. Nah, nanti di sini Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 akan menganalisis resep yang pertama dan kelompok 2 akan menganalisis resep yang kedua. Waktu diskusinya 15 menit ya. Nanti setelah itu kita akan presentasi sekitar 20 menit dengan penguatan dari Ibu dan peserta lain saling memberikan tanggapan. Oke. Ini pembagian kelompok diskusinya. Kelompok 1 itu Eva, Firda, Faisal, Tika, Fitania, Nita. Kemudian kelompok 2 Ilham, Dwi, Siva, Farisa, Fahmi, dan Naya. Ya? Paham sampai sini ya? Nah, oke, Ibu stop share dulu yang ini. Ibu akan perlihatkan dulu LKPD-nya supaya nanti kalian dan Nah, di LKPD kalian kan ini ada orientasi masalah. Orientasi masalahnya sudah Ibu bagi berdasarkan kelompoknya. Untuk kelompok 1 bisa dikerjakan yang kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Kalau gitu Ibu bagi saja dulu ya. Ini sudah terdengar jelas nggak? Sudah. Ya, oke. Nah, maaf ya. Nah, jadi nanti kalian untuk yang kegiatan 1 kerjakan oleh resep 1 dan resep 2 oleh kelompok 1 karena di sini kalian harus tahu dulu lininya. Kemudian untuk kegiatan 2 barulah kelompok 1 bahas yang informasi resep 1 saja. Kalau kelompok 2 bahas yang resep 2 ya. Oke, ya. Baru nanti terakhir kalian mendiskusikan di rumusan masalah sesuai dengan kelompoknya. Ya, nanti itu yang dipresentasikan. Oke, Ibu bagi kelompok dulu ya. Nazala, mikrofonnya Nazala. Ya, Ibu cek lagi. Kelompok 2 sudah mulai ini ya. Mekanisme kerja, ya. Reserpin benar. Reserpin adalah obat digunakan obat tanpa obat lain mengobati tekanan ya, betul.
Coba dicari, kalian bisa mencari kira-kira Ya, sudah Ibu bagi, silahkan masuk ke ruang Zoom breakout-nya. waktu kalian 2 menit lagi ya, bisa beranjak ke PowerPoint. Ya, harus melakukan presentasi. Ya, terus melakukan presentasi. Iya. Ya, silahkan anak-anak berdiskusi. Iya, Bu. Ketua kelompoknya di sini siapa? Eva, Ibu. Eva, oke. Ya. Silahkan dimulai. Waktunya 15 menit ya. Iya, Bu. Komposisi do viral teh lamivudin ya. Lamivudin dan zidofudin kan? Pudin. Kami Pudin. Ya, lamivudin, zidofudin. Golongan obatnya teh NRTI ya? NRTI. Iya, N- NRTI. NT. Iya, NRTI. Viral isinya apa? Aku cari mana pirapin. Viral, nevirapin. Viral. Bener nggak sih? Golongan obatnya teh NRTI ya? NRTI. Apa Faisal? Nevirapin golongan apa? NRTI. 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 NNRTI, Bu. Iya, NNRTI. NRTI. Ingat ya, kalau NRTI itu biasanya identiknya din. Kalau NNRTI itu nevirapin dan efavirenz. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. Regimen Jadi lini coba satu. lihat regimennya yang di atasnya, kotaknya. NRTI-nya ada berapa golongan, Faisal? NRTI. Bentar, Bu. Nah, ada 2 ya. 2 NRTI. Ya, FDC, fixed dose combination. Jadi satu tablet ada 2 NRTI. Ditambah Ya, Bu. apa Faisal? Satunya golongan? NNRTI. NNRTI. Ya, jadi regimennya lini keberapa? Lini ke-1 bukan, Bu? Ada Benar. satu. Oke, Lini silakan ke-1. dilanjut ya. Ibu pindah ke kelompok berikutnya. Tenofovir komposisinya apa? Tenofovir. Lamivudin. Hai anak-anak. Zidofudin. Hai, Bu. Ya, Oh, oke. Oh, rumusan masalah dulu ya. Coba Ya, Bu. Ibu pengen lihat yang kegiatan 1 dulu. Kegiatan 1. Oh, ini dulu ya, Bu. Lupa. Ya, betul sekali. Do viral. Ini yang paling atas Fahmi nih, di gambar Ibu. Fahmi, do viral, coba dicari isinya apa? Iya Bu, bener Bu. Udah dicari? Oh, bentar. Oke, nanti Fahmi lagi cari. Aku nyari viral ya. Ada yang udah dapet? Siapa? Ada Bu. Oh, ada. Udah ketemu. Apa Fahmi? Komposisinya zidofudin dan lamivudin Bu. Oke, berarti satu tablet itu isi 2 obat ya? Iya Bu. Ya, jadi dia namanya adalah FDC, itu fixed dose combination, di Oh. mana satu obat isinya 2 jenis golongan obat, Ya, Bu. 2 jenis obat ya. Jadi kalau yang din itu pasti golongan apa? Ingatnya gampangnya gitu. NRTI, Bu. NRTI. NRTI, benar. Silakan ditulis. NRTI. NRTI. Hmm. Neviral apa? Neviral apa nih? Ayo cari dulu. Nevirapin. Ada yang udah dapat? Ada yang udah browsing? Saya Bu. Oh, Nevirapin. Naya, apa naik? Neviral. Nevirapin. Nevirapin. Nah, gitu ya. Kalau nevirapin golongan apa, Ilham? Oh, Ilham mulai kayaknya nih. Dwi, Golongan Bu. NNRTI Bu. NNRTI, benar. Ya, silahkan. Jadi ini regimen lini berapa tadi berdasarkan kolom yang di atas? Golongan NRTI-nya jadi ada berapa anak-anak? 2 Ada Bu. 3. Ada 1. 3. 2. 2 NRTI Dua. ditambah
NNRTI. Satu RTI. NNRTI. Berarti regimen lini keberapa? Lini Lini 2 sama Ini lini 1. Satu apa dua? Satu. Satu. Satu, ya pintar. Satu. Silakan dilanjut ya. Waktunya Ya, Bu. 15 Ya, menit. ya, 15 Bu. menit. Ya, silakan berdiskusi. Obat Obat, di Pak. resep 1 Obat di resep. Ya. Obat di resep merupakan 1. Pertama. lini 1 ya? Begini. Lini 1. Iya. Sedangkan di resep 2 Kedua. kan regimen terapi merupakan regimen terapi lini kedua. Ya. ini kedua. Lini kedua. Iya. Terapi lini kedua. Nah, kalau di lini kedua itu ada apanya ya? Yang identiknya tadi, yang terlihat di atas tadi. Ada yang PI itu. Ada yang PI, Yang yang golongan liponavir ya? Iya. Ya, Iya. LPV. Terus ini ada lagi nggak? Atau udah? Yang kegiatan Diganti kedua, kedua. apakah kalian sudah kerjakan? Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Ini teh kan obatnya diganti kan? Resepnya teh. Iya diganti. Oh, iya, diganti. Oh iya. Mau ditulis nggak? Tulis Atau aja. nggak usah? Ditulis Tulis aja deh sedikit. obatnya Diganti. Tulis ya udah. Karena di lini pertama mengalami efek samping. pertama mengalami efek samping Mengalami Yang efek samping. sangat- Oke. merugikannya ya. Iya. Iya. Terus di nomor 2. Coba Ibu lihat yang kolom keduanya. Sebentar, Ibu. Yang ini Yang kegiatan kedua. Oke. Efek sampingnya mual muntah, diare, DSP apa itu? dan lain Dan sebagainya. Oke. Ya, ya. Silakan dilanjut. Anak sehari 1 kali 4 miligram. Oke. Ya, silakan Terus dilanjut ini ya. Informasi apa yang akan diberikan? Kan LPVR ya. Yang ini apa yang ini ya? Yang mana? Gimana pusingnya yang mana? Pusing di bagian lini 2-nya, Ibu. Kan isinya tuh tenofovir. Ya kan? AZT apa? AZT zidopudin. Zidofudin ya. Zidofudin. Kita ada Yang atas bukan sih? yang TDF yang ini ya. Tenofovir. Yang ini deh, yang ini. Iya, yang atas. Yang itu. Iya. Ya benar. Bentar ya. Halo? Anak-anak terdengar suara Bu? Ada, Bu. Terdengar, Oke. Bu. Dengar, Bu. Tadi kalian bingungnya apa? Oh, menentukan ininya. Singkatannya Lininya. lininya. Ya, Bu. Ya, yang pertama tenofovir, betul. Hiviral isinya lamivudin, betul. Lamivudin singkatannya 3TC. Kemudian lofinavir, singkatannya apa? Coba. Bentar, Bu. LVP bukan, Bu. Oh, Benar, LPV LPV per R ya, ya? tuh. Oke. Yang di berbasis AZT. Jadi dia LPV, ritonavirnya tuh garis miring R, betul. Gitu, Bu. Iya, jadi itu lini ke dua, betul. Dua. Ya, pintar. Silakan dilanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oh ya, ini belum. Informasi obat ya. Bisa searching dulu, kemudian langsung di copy. Itu lebih cepat. Oh ya, Bu, Kita bentar. ngerjainnya Ya.
Yang dari tenofovir Nggak usah dari Duviral ya, kalian langsung resep 2, jadi dari tenofovir saja. Oke. Yep. Ilham udah dapat nggak? Fahmi nih kayaknya udah nyari-nyari ya, Fahmi? Udah, Bu. Lumayan. Silakan langsung cepat diketik biar terburu, biar selesai. Oke, Bu. Yang ketiknya Parisa ya, Par? Iya, Bu. Ya, silakan. Parisa tidak usah dari Duviral karena itu sudah dikerjakan oleh iya. kelompok 1. Iya. Langsung tenofovir saja. Oke, Bu. Masalah. Tenofovir. Dosisnya ada yang udah ketemu, Syifa? Bisa langsung dibacakan. Nanti Parisa bisa sambil ngetik. Syifa udah searching, Bu. Seharinya searching, boleh? 300 mg Dosisnya 300 mg katanya, Parisa. sehari. Oke. Terus apa lagi? Apalagi? Efek Boleh samping saling memberitahu ya. Efek samping. sakit kepala. Oke, Dwi, Terus ada yang sudah ditemukan? Apa? Sama sakit kepala? Mual. Iya, Bu, Apa? sama. Mual. Oh, mual katanya. ini Muntah juga ada, Bu. Hilang. Oh, muntah ada katanya tuh. Silakan ya. Udah 3. Masuk dulu ya. Oh, tiga aja. Yang itu yang mana? Yang kegiatan Ya, satu. gimana anak-anak udah selesai? Waktunya 2 menit lagi. Udah, Ibu, udah selesai. Oke, informasi apa yang dapat diberikan pada pasien? Pasien diberitahu untuk meminum obat tepat waktu. Oh, dengan mengingat pakai aku gitu ya? Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, kalau gitu. DDL apa? Alupia Alfia apa? Kalau dia sehari 2 kali 2 tablet, bukan sih? 2 kali 1, Sehari 2 kali 2. 2 kali 2 atau 2 kali 1? 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 1 kan? 2 kali 2. Bisa Sehari juga 1 kali 2 1 tablet. kali 4. Sehari berarti 2 kali itu 2 diminum 2 tablet kayak tak? Iya. Ya, Iya. ya benar. Terus Sehari apa lagi? ada juga Bersama atau 1 kali tanpa 1 makan. tablet. Konsumsi. Kalau efek samping Diare, lelah. mual. diare, lelah, Muntah. mual, muntah. Terus Itu diare. Kadang-kadang oh ya, D-nya ketinggalan. Maafin. itu juga yang viral ada yang enggak jadi deh. Ini mah enggak. Viral apa nih? Lanjutin sakit kepala terus. Darah tinggi ada enggak? Lelah. Itu rambut rontok. Rambut rontok. Darah tinggi ya. Aluvial gak ada muntahnya. Bukan? Iya, ada itu. Tadi kamu yang ngomong, Fahmi. Ikan viral dikira teh. Mual gini ya. Ini dapat dikonsumsi Iya. apa? Ada enggak? Dengan atau tanpa Oh, makan. viral Dengan makan atau tanpa makan. dengan makan atau tanpa makan Bersama atau antar makan. makanan atau tanpa
dikonsumsi dengan makan atau antara makan. Yang ini Tanpa makanan. Ini gimana ya? apa? Ini apa? Cara Dengan makan atau tanpa makan. Ini sudah. Oh, Iya. Dikonsumsi dengan makan atau tanpa makan. ini ya. Iya. Ini udah cuman 3 yang ini, cuma mau muntah doang. Ada lagi nggak? Udah tinggi ya. Bilang nafsu Yang- makan. Ibu nggak ada suaranya. Ya, Iya, kamu jawabnya jangan di situ teh. oh iya, benar-benar. Jawabannya Bentar ya, di kopi hasil di- diskusi. Bentar, di itu dulu ya. Di copy aja, di copy langsung dihapus. Terus ditempel di sana. Gini kan, lebih cepat ya. Iya gitu. Ya, Dinomorin Pak. Ini tunggu, ya lupa. Terima kasih. Sama pertanyaannya Ya. juga nggak sih? Gak usah, gak usah. Kan udah ada pertanyaannya. Ya udah. Ini apa? Lanjutannya. Dan Tadi Cidopudin. tuh 2 NRT. dan Zidopudin. Oh iya. Dan Zidopudin Zidopudin. Terus pada obat pada obat Duviral, pada obat Duviral dan 1 NNRTI dan 1 apa? NNRTI yaitu Nevirapin Nevirapin pada Neviral. pada obat pada Duviral. obat Neviral. Resep 2. Harusnya kan resep 2 mah enggak ya? Iya ini sama resepnya tuh kan ya. perbedaan, say. Oh ya lupa. Terus resep 2. Ayo yang cepat. Resep 2 Merupakan Merupakan Regimen regimen terapi terapi lini lini 2 Oh, karena pada salah satu panduan ART jangan lini cepet-cepet. 2 ada salah satu dipahami terlalu pinter. ada salah regimen terapi Lini lini 2. Terus terapi lini 2 apa lagi? karena pada salah satu panduan salah satu ada panduan panduan ARV lini Fahmi terlalu 2 deket, Fahmi. AF ARV lini 2 panduan Terus memuat dua muat 2 apa? NRTI NRTI N apa N1? N-nya satu aja N1 yaitu yaitu Fovir tenofovir tenofovir pada obat Gimana sih nulisnya? Fovir. Oh, tenofovir tenofovir pada obat Tenofovir. teno
Gak ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Langsung ke presentasi aja ya kata ibunya. Ibunya ya kelompok 1 dulu. Oke, sebentar. Mau di-share screen. Udah ada belum? Udah ada. Oke. Kegiatan 1. Langsung aja perkenalan dulu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Eva, Firda, Tika, Nita, Faisal, dan Sitania. Di sini kami akan berpresentasi yang pertama untuk kegiatan 1. Untuk resep 1 nama obatnya ada Duviral dan Naviral. Untuk Duviral komposisinya adalah Mifudin dan Zidofudin. Golongan obatnya NRTI. Yang kedua ada Neviral, komposisinya Nevirapin. Golongan obatnya ada NNRTI. Untuk regimen lininya ini regimen lini 1. Karena kan AJT itu singkatan dari Zidofudin. 3TC itu Lamivudin dan NPP itu Nevirapin. Untuk resep 2 ada Tenofovir, komposisinya Tenofir, golongan obatnya NRTI. Yang kedua ada Hiviral, komposisinya Lamivudin, golongan obatnya ada NRTI juga. Dan ketiga ada Aluvia, komposisinya Lopinavir dan Ritonavir, golongan obatnya HPI. Untuk regimen lininya ini termasuk regimen lini 2 karena ada TDF itu Tenofir, 3TC Lamivudin, dan LPV itu Lopinavir. Silakan yang kegiatan 2-nya. Di stop share screen dulu. Udah bisa. Bisa. Untuk kemudian untuk kegiatan 2 yang pertama ada obat Duviral. Dosis pemakaiannya untuk dewasa dan anak sehari 2 kali 1 kaplet, dan untuk efek sampingnya yaitu mual, muntah, diare, pusing, dan lain sebagainya. Untuk obat yang kedua ada Neviral. Cara pemakaian atau dosisnya untuk dewasa sehari 1 kali 200 mg, dan untuk anak-anak sehari 1 kali 4 mg per kilogram berat badannya. Efek sampingnya yaitu diare, lelah, nyeri perut, demam, dan lain sebagainya. Untuk rumusan masalah akan dipresentasikan oleh Firda. Untuk hasil diskusi kelompok kami, untuk pertanyaan pertama jelaskan
Perbedaan pada resep 1 dan resep 2 terkait regimen terapi, jawabannya adalah obat di resep 1 merupakan regimen lini 1, sedangkan di resep 2 merupakan regimen terapi lini kedua. Obatnya diganti karena di lini pertama mengalami efek samping yang sangat merugikan pasien. Pertanyaan kedua, informasi dan saran apa saja yang diberikan pada pasien saat memberikan resep ke-1 agar pasien menjadi lebih patuh dalam pengobatan? Jawabannya adalah pasien diberitahukan untuk meminum obat tepat waktu dengan memanfaatkan alarm sebagai pengingat dan memberitahukan efek samping apa saja yang akan terjadi sehingga tidak panik ketika terjadi efek samping. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak sudah terdengar suara Ibu, Nak? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ya, maaf banget ya tadi Ibu terputus suaranya. Oke. Ibu lihat bahwa kalian menemukan di resep pertama itu adalah lini keberapa? Lini ke-1. Lini ke-1, Bu. Lini keduanya adalah resep kedua ya. Ya. Nah, benar. Karena ada apa di resep kedua itu? Golongan obat PI. PI atau Liponavir, iya Bu. Ya benar. Jadi regimen lini ke-1 itu ada pada resep 1 dan lini keduanya ada pada resep kedua. Ya. Ya, pinter. Karena yang resep kedua itu dia lamivudin dan zidovudin. Jadi dia fixed dose combination. Ya, jadi ada dua dari satu tablet ada dua golongan NR-PI, lamivudin dan zidovudin. Oke? Ya. Ya, kemudian caranya kalian apa kepada pasiennya? Oh ini, diberitahukan untuk meminumnya tepat waktu ya. Ketika terjadi efek samping tidak boleh panik, tetap harus meminum obatnya. Oke. Ibu beri tepuk tangan dulu dong, biar semangat nih buat kelompok 1 ya. Terima kasih sudah berpresentasi. Silahkan kelompok 2 boleh memberikan tanggapan. Oke, yang SMKBI nih. Tanggapan apa? Kira-kira tanggapan apa pertanyaan? Ya, tanggapan berupa pertanyaan saya. Ya, Bu, sebentar. Ya. Boleh, siapa yang mau bertanya kelompok 2? Izin bertanya, Bu. Izin Boleh. bertanya. Siapa Fahmi ya? Ya, Ilham, Fahmi. Oh, siapa? Ilham. Oh, sorry, Bu. Ilham. Boleh, Ilham. Ilham, Bu. Ya. Bu. Izin bertanya, apakah ada obat atau terapi lain yang bisa diberikan kepada pasien HIV atau AIDS selain ARV? Itu, Bu. Oke, kelompok 2. Kata kelompok 1 katanya apakah ada obat terapi lain selain obat HIV gitu ya yang diminum oleh pasien HIV? Iya, Bu. Ya, silahkan siapa yang mau jawab kelompok 1? Yang bisa jawab? Eva, Ibu mau jawab? Eva, boleh Eva. Mungkin untuk penyakit HIV-nya nggak ada golongan atau obat yang lain selain ARV. Tapi kalau misalkan pasiennya punya penyakit yang lain, mungkin ada tambahan obat lain. Ada tambahan obat lain. Misalnya ada yang... Jadi maksud Eva bisa diberikan obat lain gitu ya, selain obat HIV. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok 1 jawabannya? Tidak ada? Ya, baiklah. Akan Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi sebetulnya memang betul bahwa kalau obat HIV-nya ya memang hanya obat-obat HIV golongan yang 6 golongan saja. Tetapi pasien HIV itu kan akan mengalami penurunan apa? Imunitas. Iya, ketika dia makin turun imunitasnya, biasanya akan ada infeksi tambahan.
ya, apakah dia sariawan dan lain sebagainya, sehingga ada obat tambahan misalnya, tapi bukan untuk obat HIV-nya, untuk sariawannya, atau misalnya dia terkena TBC akan diberikan tambahan obat TBC. Begitu. Gimana Ilham? Cukup puas dengan jawabannya? Cukup Bu, terima kasih. Ya, nah kita cukupkan saja dulu presentasinya untuk satu kelompok ya sayang ya, karena berkendala sehingga kita biar cukup waktu untuk berdiskusi dengan Ibu ya. Ibu akan slide share dulu. Nah, di sini tadi kalian sudah menjawab rumusan masalah. Sudah Ibu jelaskan juga mengenai perbedaan pada resep 1 dan 2 ya. Nah, ini terkait informasinya. Di sini kalian di sini Ibu beri lebih lengkapnya ya. Untuk Duviral itu isinya adalah lamivudin dan zidovudin. Dosisnya tadi sehari 2 kali 1 setiap 12 jam sekali. Efek sampingnya yang paling sering adalah mual dan muntah. Tadi Ibu lihat ya, sudah ada mual dan muntah di jawaban kalian. Biasanya saran untuk pasiennya bisa kita beritahu, bisa dipakai obatnya itu diminum dengan makanan supaya mengurangi mual dan muntahnya. Serta biasanya yang paling identik adalah anemia. Atau kekurangan apa kalau anemia? Ada yang tahu? Sel darah merah. Sel darah merah. Sama biasanya ada nyeri-nyeri pada bagian otot. Nah, untuk golongan yang kedua, neviral ya, itu kan NNRTI. Neviral itu biasanya sakit kepala, adanya darah tinggi ya. Kemudian hepatotoksik atau merusak pada hati ya. Biasanya kita akan sarankan pasien untuk cek fungsi hatinya secara berkala. Kemudian biasanya yang paling sering ruam atau kemerahan pada kulit. Kita bisa memberitahu pasien untuk Bu nanti pakai lotion saja atau jangan sering-sering mandi air panas karena jangan biarkan kulitnya kering, itu akan semakin merah. Ya, nah di golongan NNRTI di sini kan neviral, tapi ada golongan lain ya, itu ada efavirenz kalau di NNRTI. Efavirenz ini menjadi golongan yang kedua setelah neviral, jadi seringnya pakai neviral dulu. Soalnya kalau efavirenz dia efek sampingnya biasanya ke pasien susah tidur, depresi biasanya ya, mimpi buruk, dan dia teratogenik buat ibu hamil, jadi bahaya, bisa mengancam dari hidup janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, biasanya kalau misalnya ada depresi itu bisa kita berikan obat-obat antidepresan ya. Kemudian tenofovir dia masuk NRTI, ya ini di resep yang kedua, tapi yang NT-nya, NTRTI atau dia nukleotid bukan nukleosid ya. Nah, dia ini yang paling khasnya efek sampingnya itu adalah kerusakan pada ginjal. Apa? Bisa diulang? Tenofovir? Kerusakan pada ginjal. Pada ginjal. Ya, jadi kita sarankan pada pasien untuk cek fungsi ginjalnya secara berkala ya, agar bisa tahu fungsi ginjalnya masih bagus atau tidak gitu. Kemudian Hiviral isinya lamivudin, hampir sama dengan yang Duviral, mual muntah biasanya ya. Ada efek susah tidur juga. Jadi kita saranin jangan banyak minum kafein atau alkohol ya. Kemudian Aluvia dia FDC sama kayak Duviral, isinya lofinavir dan ritonavir. Minumnya sehari 2 kali 2 tablet, dan biasanya yang khas di sini efek sampingnya adalah meningkatkan tingkat lemak atau kolesterol. Jadi hiperlipidemia, kolesterolnya naik ya, karena memang ada lipodrostopi atau penempatan lipid yang tidak pas ya. Nah, biasanya untuk saran kepada pasien kita anjurkan untuk diet dan cek kadar kolesterolnya. Ada yang masih ingat gak sih kalau kolesterol normal itu biasanya berapa ya? Pelajaran kelas 2 ya. Di bawah berapa? 150. Di bawah 100. Iya, ingat-ingat lagi ya. Ini kalian sebentar lagi mau PKL nih, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini juga bisa jadi bekal nih buat di tempat PKL kalian ya. Jadi, nah tadi alasan digantinya satu obat dari regimen satu ke regimen berikutnya itu karena adanya toksisitas dan kegagalan terapi, ya. Kemudian kita lihat di kesimpulan.
Silakan, siapa sebelum Ibu kasih kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan nih? Faisal bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa? Bisa Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang obat-obat HIV, golongannya, terus kayak mekanismenya kayak gimana. Terus Mekanisme di set kemarin sebenarnya ya, tapi lebih ke regimen terapi. Iya. Jadi kesimpulannya tadi katanya bahwa kita sekarang belajar ke golongan dan regimen terapinya, serta alasan mengganti obat biasanya karena faktor toksisitas, efek samping atau kegagalan terapi, dan kita cari tahu mengenai informasi obat. Apalagi kalian makin tahu tentang efek samping dan saran untuk pasien. Ya, hari ini jadi gimana nih perasaan kalian setelah belajar tentang obat-obat HIV? Tenang. Happy atau makin pusing nih? Di gambar Ibu ada dua ya. Happy atau makin pusing? Dua-duanya Ibu. Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa buat bekal kalian di tempat PKL nanti ya, apalagi di rumah sakit. Nanti ada poli HIV ya. Kita tes formatif dulu ya. Oke, waktunya 10 menit, lebih cepat lebih baik. Silahkan masuk ke GCR kalian, sudah ada di GCR kalian. Ya, waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan anak-anak. Ada yang sudah selesai ya, 2 orang. Luar biasa. Nanti bisa kembali lagi ke ruang Zoom kita ya.
Ibu nilainya kecil nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting ngerjain sendiri. Nanti boleh kita bahas, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Siap, Bu. Oke, kita tunggu teman yang lainnya. Ada 3 orang ya. Oke, coba Ibu lihat. Sudah 5 orang, kita tunggu 6 orang, oke. Ya, sudah 7 orang, kita tunggu 5 orang lagi. Kayaknya nilainya bagus-bagus nih. Udah selesai ujian langsung tawa-tawa ya. Apa kebalikannya? Lucu aja, Bu. Oke. Kita lihat ya sebentar lagi. 8 orang, 4 orang lagi kita tunggu. Ayo, 4 orang lagi. Tinggal siapa yang belum? Satu menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Ayo di close. Ibu akan melihat nilainya. Ya. Yuk, sudah selesai ya? Ya, Bu, sudah. Oke. Ya, coba kulihat di sini. Belum masuk. Oke, nih. Nilainya, oke, terlihat? Belum, Ibu, belum Oh, terlihat. belum. Ah, udah. Udah. Oke, wah keren nih. Parisa, nggak apa-apa, masih 60 ya. Itu masih harus remedial. Dia kepencet, Ibu. Hah? Kepencet salah, yang ada satu kepencet salah. Oke, nggak apa-apa. Memang poinnya berbeda-beda. Jadi Eva nih keren, karena memang dari tadi paling aktif juga ya. Kemudian Tika. Jadi yang masuk KKM-nya adalah Eva, kemudian Nita,
Fahmi sedikit lagi sebenarnya ya Fahmi. Kemudian Siva dan Firda ya. Yang lainnya nggak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Nanti kita akan lakukan remedial. Sebelum remedial, Ibu akan bahas ya di lain waktu. Karena sekarang waktunya kita sudah habis. Oke anak-anak, biar nanti kalian pas mau ngerjain udah lebih paham lagi. Jadi bisa 100 tuh kayak Eva ya. Tetap semangat ya, yang belum KKM nggak apa-apa. Ya Bu. Oke ya, Ya, Bu. untuk minggu depan Bu. kita akan sudah tidak belajar lagi obat HIV karena sudah selesai. Jadi kita akan masuk ke obat sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan nanti lebih ke obat batuk, Ya, Bu. obat asma itu nanti banyak sekali yang menjadi bekal kalian di tempat PKL nanti untuk 1 Oktober ya, kalian sudah PKL. Ya. Ya, Oke, tetap semangat Ya, ya. Bu. Dan kalau slogannya AIDS itu adalah jangan stop AIDS-nya, stop penyakitnya, tapi jangan jauhin penderitanya, Orangnya. pasiennya. Betul sekali, karena tidak mudah sekali untuk menular kecuali lewat darah. Karena, oke, kita tutup dengan doa. Ibu minta kepada KM lagi ya, Ilham, untuk memimpin doa kali ini. Oke, Ilham. Ya Bu. Ya, silakan Ilham pimpin Ya, Bu. doa. Belum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap sehat, jaga kondisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tutup Dadah. ya. Ya Bu. Ya Ibu. Dah. Dah.